Ketemu lagi dengan saya, Riza Afiat, di kuliah kita, Pengantar Ekonomi Makro, kuliah keempat mengenai uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Perekonomian barter dan uang. Perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang lain atau barter. Masalah dalam perdagangan barter. Yang pertama, barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Jadi mau untuk tukar-menukar. Penentuan harga sukar dilakukan karena sesuai barang yang ditukar. Perekonomian barter membatasi pilihan pembeli, menyulitkan pembayaran yang tertunda, dan sukar menyimpan kekayaan. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Definisi dan ciri-ciri uang. Uang diciptakan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Definisi uang: benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Syaratnya adalah nilai tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa kemana-mana, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan, bendanya mempunyai mutu yang sama. Fungsi uang. Uang sebagai perantara tukar-menukar. Uang juga digunakan sebagai satuan nilai. Dan uang sebagai alat pembayaran yang tertunda, serta uang sebagai alat penyimpan nilai. Jenis uang. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Penggunaan uang kertas dan uang bank atau uang giral. Sifat emas dan perak digunakan sebagai uang. Banyak orang yang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Kedua-duanya tidak mudah rusak, dapat dibagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil nilainya karena tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan emas dan perak sebagai uang: memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya, merupakan benda yang berat dan sulit dibawa-bawa, dan sukar untuk ditambah atau dikurangi jumlahnya. Jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepadanya. Lembaga keuangan terdiri dari bank umum atau bank perdagangan, bank tabungan, perusahaan peminjaman, pasaran saham, dan perusahaan asuransi. Keistimewaan bank umum: tabungan dapat diambil dengan cek. Kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek yaitu tabungan giral. Dapat menciptakan daya beli. Kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Serta yang terakhir, memberi pinjaman jangka pendek. Neraca bank umum. Tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan tersebut atau melalui ATM. Tabungan berjangka atau deposito berjangka
adalah tabungan yang dapat diambil setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Uang tunai dan tabungan dalam bank sentral dinamakan cadangan. Proses penciptaan uang giral. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tabungan giral utama apabila mendapatkan uang dari langganan dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain, dan tabungan giral derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Semua kelebihan cadangan akan dipindahkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Transaksi-transaksi selalu dibayarkan dengan menggunakan cek. Seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum merupakan tabungan giral. 3 faktor penting pembatasan penciptaan uang. Yang pertama adalah kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan di bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Yang kedua, bank umum mempunyai cadangan yang lebih banyak. Maksudnya adanya keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Yang ketiga adalah kekurangan pinjaman. Kekurangan peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Mata uang dalam peredaran uang. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang, baik itu logam maupun yang kertas, yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang yang beredar sama dengan uang kartal. Uang yang beredar atau money supply adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang yang dalam peredaran ditambah dengan mata uang giral dalam peredaran, ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Money supply, pengertian yang terbatas, yaitu uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Dalam pengertian yang luas, likuiditas perekonomian adalah mata uang dalam peredaran, uang giral, dan uang kuasi. Uang kuasi adalah deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan, valuta asing milik swasta dan domestik. Perbedaan bank sentral dengan bank umum. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta, walaupun ada yang milik BUMN. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum sangat berbeda. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam, serta untuk mengawasi perbankan di Indonesia. Fungsi utama bank sentral. Yang pertama, bertindak sebagai bank pada pemerintah. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Dan yang kelima, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Pandangan klasik. Efek perubahan penawaran uang ada dua jenis. Yang pertama adalah teori kuantitas uang, quantity theory of money. Berapa kalikah uang yang ada dalam masyarakat berpindah tangan dalam satu tahun? Yang kedua ada teori sisa tunai atau cash balance theory, atau berapa besarkah uang yang dipegang atau disimpan di masyarakat dalam bentuk tunai.
Teori kuantitas uang. Di pasar uang terdapat teori kuantitas yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Di pasar ini akan ditentukan tingkat harga umum. Apabila jumlah uang yang beredar atau penawaran akan uang itu naik, maka tingkat harga pun akan naik. Permintaan uang untuk transaksi disebut atau ditentukan oleh yang pertama volume output yang ditransaksikan, yaitu GDP real, yaitu jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam satu tahun tertentu. Yang kedua adalah tingkat harga umum. Teori kuantitas uang. Teori ini dikembangkan oleh Irving Fisher. Pada hakikatnya bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan-perubahan yang sama cepatnya atas harga-harga barang. Hal ini didasarkan pada dua pendapat. Yang pertama, laju peredaran uang adalah tetap. Dan yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh sudah terpakai atau supply creates its own demand. Berikut ini adalah pertukaran. Teori kuantitas uang biasanya menggunakan persamaan pertukaran MV sama dengan PT, di mana M merupakan penawaran uang, V merupakan laju peredaran uang, P merupakan tingkat harga, dan T merupakan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Sedangkan di teori kuantitas uang adalah MVY sama dengan Y, di mana M merupakan penawaran uang, VY merupakan laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang jadi saja, dan Y merupakan pendapatan nasional. Teori sisa tunai atau cash balance theory. Teori ini dikembangkan oleh Alfred Marshall. Perubahan dalam uang yang beredar akan menimbulkan perubahan-perubahan yang sama lajunya atas harga. Rumusnya adalah M sama dengan K P dikali T, di mana M merupakan permintaan atau penawaran uang, K merupakan konstanta atau pendapatan yang tetap dipegang oleh masyarakat dalam bentuk tunai, P merupakan tingkat harga umum, dan T merupakan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Besarnya jumlah uang yang akan dipegang oleh masyarakat sebanding dengan pendapatannya. Kelemahan teori kuantitas uang. Penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian, sehingga jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam satu tahun tertentu adalah tetap besarnya. Supplies create its own demand. Faktanya, perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Alasannya, jumlah barang dan jasa akan dengan mudah ditambah apabila terdapat penambahan permintaan terhadap barang. Dan apabila kemungkinan untuk menambah produksi penambahan uang yang beredar belum tentu akan menaikkan harga. Jikapun terjadi kenaikan harga, tidak akan sebesar kenaikan jumlah uang yang beredar. Kritik atas teori kuantitas uang. Permisalan bahwa T atau barang dan jasa yang diperjualbelikan adalah tetap akan menjadi kurang tepat. Laju peredaran uang tidak selalu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit daripada yang diterangkan dalam teori kuantitas. Teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang atas suku bunga. Teori keuangan Keynes. Tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Dan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara.
Tujuan memegang uang. Menurut Keynes ada 3 alasan masyarakat memegang uang, yaitu untuk membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan atau tujuan transaksi, sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang, adalah tujuan berjaga-jaga, dan digunakan untuk kegiatan spekulasi atau tujuan spekulasi. Yang pertama, tujuan transaksi. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya akan mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Tujuan berjaga-jaga. Kejadian tidak terduga akan berlaku di masa yang akan datang. Ada kalanya menguntungkan dan terkadang juga ada yang mengakibatkan seorang harus mengeluarkan uang yang lebih daripada biasanya. Tujuan spekulasi. Membuat pilihan di antara memegang uang atau menggunakan uang itu untuk membeli surat-surat berharga, contohnya saham perusahaan. Para pemegang uang bersedia menggantikan uang atau surat berharga apabila surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Nah, permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini ditentukan oleh tingkat bunga, sedangkan permintaan uang untuk transaksi atau berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Berikut ini adalah kurva permintaan uang, di mana permintaan masyarakat total akan uang atau MD atau money demand tunai adalah permintaannya untuk transaksi ditambah permintaannya untuk spekulasi. Kurva di atas disebut dengan kurva preferensi likuiditas, di mana M merupakan uang, MD merupakan permintaan uang, MS merupakan penawaran uang, dan I merupakan tingkat suku bunga. Bentuk-bentuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter ada 2, yaitu yang pertama, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, merupakan kebijakan umum yang bertujuan mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif dilakukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terpilih atas beberapa aspek dari masalah moneter yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan moneter kuantitatif. Ada 3 tindakan yang dapat dilakukan dalam kebijakan moneter kuantitatif. Yang pertama, melakukan jual beli surat berharga dalam pasar surat-surat berharga yang disebut juga operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum. Yang ketiga, membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank umum. Kebijakan moneter kualitatif, yaitu pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan sejenis-jenis pinjaman mana saja yang harus dikurangi atau dikembangkan. Yang kedua, pembujukan moral, yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan peminjam atau pimpinan-pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Quotes for today. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya akan menjadi mudah. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Maju terus pendidikan Indonesia, salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment, dan please diklik tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.